Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didapuk menjadi narasumber dalam acara Sharing Session Pembangunan Daerah 2023 yang dihelat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, RI, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Kepercayaan itu tidak lepas dari capaiannya membawa Jawa Tengah hat-trick meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama dalam Penghargaan Pembangunan Daerah, PPD, Bappenas RI. Kegiatan yang berlangsung secara luring dari kantor Bappenas, maupun daring itu diikuti oleh 38 provinsi, 22 kabupaten, kota, Ombudsman RI, tim penilai PPD, serta para pemangku kepentingan terkait pembangunan daerah di Indonesia. Politikus berambut putih itu menyampaikan kematangan membangun Jawa Tengah, dimulai dari perencanaan yang melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk kalangan perempuan, penyandang disabilitas, hingga anak-anak. Menurutnya, program pembangunan bukan hanya fokus pada pengembangan fisik infrastruktur, tapi juga perlu memperhatikan stunting, angka kematian ibu dan bayi, pernikahan dini, hingga religiusitas. Maka, tiap musrenbang saya keliling di 6 ekskresidenan, dan wajib mengundang 3 kelompok, yang masuk kategori marginal, yakni perempuan, disabilitas dan anak-anak, ujar Ganjar. Keterlibatan kelompok tersebut, lanjutnya, membuka lebar ruang aspirasi bagi mereka, untuk mendapatkan perhatian di dalam program pembangunan dari pemerintah. Selanjutnya, sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten, kota, serta CSR dan filantropi. Seluruh usulan kita masukkan, baru proses politik ke Dewan, DPRD. Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas, paparnya. Selain itu, Ganjar mengungkapkan, kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Misalnya, di Jawa Tengah ada program pendampingan 1 OPD 1 Desa Miskin, 1 OPD 1 Inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan sebagainya. Kami memanfaatkan, misalnya ada Krenova, sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa, tuturnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah 2 periode itu juga menyinggung Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng, yang efektif untuk menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi. Program itu mendata, memantau, dan mengawal ibu hamil, untuk memastikan kondisinya sehat, menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi, imbuhnya. Keseriusan Ganjar dalam perencanaan pembangunan, juga mampu mengembangkan penerapan energi baru terbarukan atau EBT. Saat ini di Jawa Tengah ada 2.353 desa mandiri energi. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan. Kami juga mengembangkan energi baru terbarukan di tingkat desa, tandasnya. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali terpilih sebagai provinsi terbaik dalam Penghargaan Pembangunan Daerah, PPD 2023. Ini merupakan kali ketiga Provinsi Jateng pada era kepemimpinan Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, RI. Penghargaan diserahkan Menteri PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan diterima langsung oleh Ganjar Pranowo di kantor Bappenas Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Sebelumnya, Pemprov Jateng juga mendapatkan penghargaan serupa pada 2019 dan 2020. Bappenas RI juga memberikan penghargaan khusus kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Jawa Tengah diakui sebagai provinsi yang memulai inisiasi awal untuk sirkular ekonomi.
Penghargaan khusus ini kembali diraih berkat keseriusan Ganjar serta jajarannya yang berkomitmen mengembangkan penerapan energi baru terbarukan, EBT. Di bawah kepemimpinan Ganjar saat ini, jumlah Desa Mandiri Energi, DME, di Jawa Tengah mencapai 2.353 DME. Seluruh DME tersebut terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan. Perolehan PPD 2023 kategori perencanaan dan pencapaian terbaik tingkat provinsi ini menunjukkan keberhasilan Pemprov Jawa Tengah dalam menjalankan fungsi pemerintah, khususnya keberhasilan reformasi birokrasi. Keberhasilan ini menunjukkan indikasi reformasi birokrasi kita berjalan. Ini indikasi kawan-kawan ASN dia memperbaiki diri, melakukan inovasi dan kemudian menunjukkan performance terbaiknya. Ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Ia memastikan penghargaan akan menjadi pemicu dan motivasi dirinya untuk menuntaskan program-program pembangunan yang telah menjadi target. Sampai masa jabatan saya berakhir membereskan seluruh yang sudah diprogramkan di APBD tidak bisa tidak. Tapi ada dua prioritas, yang pertama pengentasan angka kemiskinan ekstrim dan kedua angka stunting kita menggunakan anggaran bukan hanya APBD. Maka tadi saya paparkan ada dari Basnas, CSR, filantropi, kelompok masyarakat yang peduli, paparnya. Selain itu, ia juga turut serta menyelesaikan proyek nasional. Misalnya, penataan kawasan Borobudur. Tapi selebihnya kita mencoba mengejar yang sudah terprogramkan termasuk proyek strategis nasional. Maka, kemarin kita dibantu Presiden membereskan kawasan yang ada di Borobudur. Sedangkan kemiskinan, harus ada satu data jangan sampai ada ego sektor, tutur Ganjar.